isi hati-Mu buat kami, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Wah, tepuk tangannya cuma satu. Yang lain tepuk tangan dulu. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus berkati. Ya, yang nggak ada orang nggak usah diucapin. Ya, yang ada orang nggak usah diucapin. Yang ada orangnya aja. Tuhan Yesus berkati. Sancti Jufuni. Gitu ya. Kalau bahasa Soronya begitu, Sancti Jufuni. Ya. Ada yang tahu nggak tuh artinya? Nah, Tuhan Yesus berkati. Gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih hari ini. Tuhan berikan kesempatan untuk melayani anak-anak Tuhan GBI Solidium Gloria yang luar biasa, yang penuh dengan glory, kemuliaan nama Tuhan ya. Tadi agak sedikit macet saudara, saya pikir ada apa gitu ya. Nggak tahunya di situ ada lapangan padel. Saking lagi ngetren itu banyak banget tuh. Nanti kalau penasaran mau ke situ deh. Di depan itu sebelum Yumi ya, Yumi itu apa tuh? Macet panjang. Saya pikir ada apa, ternyata kok tadi dua ya? Masa gini. Ternyata karena ada itu pada orang main padel jadinya agak sedikit tersendat. Tapi puji Tuhan lah, nggak ada terlambat ya. Sampai sini puji Tuhan ya. Anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih, hari ini saya akan mengangkat tema. Sebetulnya tema ini sering kita dengar, tapi hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya jangan sekedar menjadi Kristen, tetapi kita harus komit sebagai orang percaya untuk benar-benar mengikuti maunya Tuhan. Ya, mengikuti maunya Tuhan itu sampai kita mati loh. Ya, sampai kita mati. Karena apa? Memang inilah kerinduan Tuhan buat kita. Apalah artinya kita bilang Kristen tapi kita nggak mengikuti maunya Tuhan, ya kan? Di sini ada Gembala Sandra. Kalau cuma Tuhan di tempat ini nggak mau mengikuti pengembalaan Ibu Gembala Sandra, gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Jangan di sini, kan begitu kan? Tetapi orang yang mau digembalakan oleh Ibu Gembala Sandra tentu mau tetap tertanam di sini dengan setia walaupun kadang-kadang disinggung, gitu ya. Kalau disinggung sama gembala dalam rangka mendidik dan mendewaskan rohani kita, ya kita harus siap. Jangan bilang emang cuma di sini gerejanya juga banyak, saya tinggal pilih. Ya kayak jual mie, di sini nggak enak, pindah di mana gitu. Jangan seperti itu. Kalau Tuhan percayakan kita di tempat ini berarti Tuhan punya rencana. Ya, rencana bukan sekedar untuk memberkati kita. Sekali lagi bukan sekedar untuk memberkati kita, tetapi untuk membentuk kita, memproses kita, menjadikan kita sebagai pribadi yang nantinya layak masuk bersama-sama dengan Dia. Kan itu tujuannya ya kan? Tuh, apa tujuan kita hidup ini? Diberkati ya, suatu saat juga berkat akan kita tinggal kok. Ya, sekaya-kayanya kita, semewah-mewahnya rumah kita, kalau nanti udah innalillahi wa oninani keke, kita akan kembali hanya masuk ke lubang 2x1, kan begitu. Jadi ya boleh sih kita merindukan itu, tetapi biarlah yang terutama adalah bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan. Kita mengikuti maunya Tuhan. Setuju? Sama-sama katakan mengikuti maunya Tuhan. Jangan di sini saja ya, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita akan baca bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-19. Kita akan baca ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Di sini berapa jam kalau khotbah? 2 jam ya? 3 jam? 3. Oh 3 jam, oke. Tolong timekeeper 3 jam. Gitu ya. Ya, oke. Matius pasal yang ke-19 kita akan baca ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Saya akan baca ayat yang ke-6, ayat yang 16, kemudian kita akan bergantian. Nanti kita akan baca ayat yang ke-26 secara bersama-sama. Ya, udah ketemu? Sudah? Amin. Amin ya Pak ya.
Udah ketemu ya? Oke. Saya akan baca ayat yang ke-16. Judul perikopnya adalah orang muda yang kaya. Wih, ini ternyata pengusaha muda ini ya. Ayat 16. Ada seorang datang pada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oke. Satu dua tiga. Jawab Yesus, apakah sebab engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, karena sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Satu. Kata Yesus kepadanya, Jika engkau sudah sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu pada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya susah sekali bagi seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" 1, 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin." Amin. Ini peristiwa dialog antara anak muda yang kaya dan Yesus, di mana anak muda yang kaya ini mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Di ayat yang ke-16, ada seorang datang pada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Keren ya. Ini pertanyaan yang menurut saya luar biasa. Ini sesuatu yang tendensius. Bukan soal, "Guru, bagaimana supaya aku diberkati? Guru, bagaimana supaya aku sukses? Guru, bagaimana aku supaya berhasil?" dan lain sebagainya. Tetapi dia mengajukan pertanyaan yang menurut saya berbobot sekali. "Guru, bagaimanakah supaya apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Wih, visinya luar biasa ini. Ya, visinya luar biasa. Visinya tuh menyangkut kehidupan abadi. Gitu. Tetapi Yesus jawab apa? Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu. Tentang apa yang baik, hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Sering kasih Tuhan, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Yesus dalam ayat yang ke-17, ini membuktikan bahwa kenapa sih kita harus mengikuti maunya Tuhan. Yang pertama, karena Yesus itu adalah hidup itu sendiri. Yesus itu adalah hidup itu sendiri. Bahkan setelah dia mati di atas kayu salib, kematiannya menebus kita dari dosa dan memberikan hidupnya untuk saya dan saudara. Ini perlu menjadi sebuah konsep berpikir kita sebagai orang percaya, bahwa Tuhan, dalam kekristenanku, aku mau Tuhan bukan sekedar mengikuti jadwal gereja, tetapi aku mau mengikuti apa yang menjadi maumu, karena sesungguhnya hidupku tidak ditentukan oleh apa yang aku punya, hidupku tidak ditentukan oleh gereja, tetapi hidupku ditentukan oleh Engkau, Sang Empunya hidup. Ini prinsip loh ya. Buat apa datang ke gereja, tapi kita tidak mengakui Yesus sebagai sumber hidup kita? Buktinya banyak tuh orang ke gereja katanya dengar firman tapi nggak ngikuti, ya kan? Bahkan tidak sedikit orang latah banget, sedikit menyampaikan nasihat dengan firman, tapi hidupnya nggak ada firman sama sekali. Hidupnya tidak melakukan firman sama sekali. Firman Tuhan itu tidak akan pernah menjadi rema dalam kehidupan seseorang pada saat dan manakala orang tersebut tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sumber hidup dalam kehidupannya.
anak-anak Tuhan di PI Solidio Glory yang Tuhan kasih. Kenapa kita harus mengikuti maunya Tuhan? Karena Dia adalah sumber hidup itu. Amin. Dia adalah peta kehidupan kita. Dia sudah menjadi pribadi yang membuka jalan buat saya dan saudara. Makanya Yesus katakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Clean. Hanya satu, only one, yang bisa membawa kita masuk surga. Hanya satu yang bisa membawa kita kepada hidup yang sesungguhnya. Karena dalam bahasa Yunani, kata hidup di ayat yang ke-17 ini menggunakan kata zoe, ya bukan bios. Artinya ada garanti yang Tuhan berikan buat kita pada saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sumber hidup kita. Dan hidup itu menjadi bagian kita. Dan ketika hidup Kristus ada dalam kehidupan kita, menjadi bagian kita, itulah menjadi syarat mutlak untuk kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi ini prinsip saudara. Saya dorong anak-anak Tuhan di PI Solidio Glory, walaupun gak banyak, gak usah khawatir. Tuhan tetap hadir kok. Amin. Dia bukan hadir sekedar di depan seperti ini berdiri saja saudara. Dia hadir di samping saudara. Amin. Tangannya tidak kurang panjang menolong saudara, merangkul saudara, memberikan kehangatan kasih sayang buat saudara. Amin. Mari kita pandang Dia sebagai sumber hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk ikuti selalu apa yang menjadi maunya Tuhan. Yang kedua, kenapa sih kita harus mengikuti maunya Tuhan? Kalau kita baca ayat yang ke-26 sana katakan apa? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Ini adalah realisasi kasih Tuhan sang sumber hidup itu dalam perjalanan hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini, Yesus menjadi pribadi bahwa di dalam Dia tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam Dia bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Amin. Hebat gak Tuhan kita? Hebat gak Tuhan kita? Bilang kanan diri, hebat gak Tuhan kita? Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Itu Tuhan sajikan buat kita yang benar-benar mau mengikuti waktunya, yang benar-benar mau mengikuti maunya Tuhan. Tadi BL sampaikan khotbah di Gloria ya, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tidak bebas dari pergumulan. Bahkan mungkin lebih banyak loh. Makanya bersyukur loh, kita menjadi orang Kristen kalau banyak pergumulan. Jangan malah nyalain Tuhan, nyalain keadaan. Bersyukur, saya bilang, kalau hidup kita masih banyak pergumulan, bersyukur, supaya lebih dan semakin mengarahkan kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Dan kita juga lebih lagi mengalami kuasa Tuhan. Paulus katakan apa? Justru dalam kelemahan pula kuasa Tuhan nyata. Dan sekarang gimana kita mau mengalami kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita? Kalau kita ngambekan, gerutu melulu, kita harus menjadi pribadi yang dewasa. Bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksud dan rancangan Tuhan yang luar biasa. Ya, tadi anaknya kena flu Singapura, keren dulu ya, flu Singapura. Wah, berarti tanya paspornya. Dia kan masuk Indonesia kan, tanya paspornya. Hah? Oh gitu ya? Oh, tiba-tiba ya, aduh benar-benar ini mesti panggil imigrasi nih. Ya, suruh nahan itu flu Singapurnya, main-main aja lo, sembarangan emang negara moyang lo ya kan. Tapi percayalah bahwa setiap situasi ada maksud Tuhan. Ya kan bener kan tadi kan? Puji Tuhan, bukan minggu besok. Kalau minggu besok nggak ikut ujian kan? Ini kesaksian luar biasa nih keluarga ini. Dulu saya pas khotbah di sini dapat uang. Aduh, sesuatu yang baik harus kita ingat dong ya kan? Dapat uang. Sekarang ini dia dapat berkat lagi. Ya, intinya segala sesuatu indah bersama Tuhan kok. Alkitab mengatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yang penting apa? Kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, apapun apapun situasinya, apapun keadaannya mendatangkan berkat. Tetapi kalau tidak mengasihi Dia, apapun yang terjadi hanya akan mendatangkan kutuk.
Pilihan di tangan kita kok. Pilihan di tangan kita. Kita mau mendatangkan berkat atau butuh. Kalau segala sesuatunya kita rindukan di balik peristiwa yang terjadi mendatangkan berkat, mari kita tetap mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita terus mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan melalui berbagai proses apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan bawa kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Amin. Kita mau nggak menjadi pribadi yang berkemenangan? Amin. Jadi anak-anak Tuhan tempat ini harus semangat ya. Pantang mundur, tidak apa-apa. Ini saya lihat ada 200 orang. Ya. Nggak lama gini jebol nih. Jebol. Emang punya kita. Tapi percayalah, pokoknya maksud Tuhan masih indah. Amin. Jangan menyerah dengan keberadaan GBI Solidio Glory. Glory atau Gloria? Gloria. Ini sebentar lagi GBI Gloria akan bersuka cita menyambut kata Gloria. Tinggal tambahin aja Solidionya ya. Ayo anak-anak Tuhan GBI Solidio Gloria, ambil sikap untuk kita komitmen. Tuhan, dalam kondisi apapun aku mau tetap mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena di balik semua yang terjadi dalam hidupku ada agenda Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Sudah dikasih Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang memiliki komitmen untuk mengikuti maunya Tuhan? Kita akan baca ayat 16 dan 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yang pertama yaitu bagaimana supaya kita bisa mengikuti maunya Tuhan, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki niat baik dan tujuan yang benar. Kita harus memiliki niat baik dan tujuan yang benar. Anak muda ini datang ke Yesus memiliki tujuan yang baik gak? Memiliki tujuan yang baik gak? Apa tujuan baik anak muda ini datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus tentang perbuatan baik? Apa tujuan niat baik dari anak muda ini? Untuk dia mendapatkan jawaban daripada Yesus terkait semangatnya dia untuk melakukan perbuatan baik yang membawa kepada hidup kekal. Niatnya baik dia, bukan untuk berniat jahat. Tuhan, bagaimana supaya aku bisa membunuh rivalku? Enggak. Tapi dia berkata, Yesus, bagaimana supaya aku bisa masuk keabadian, bisa hidup kekal dengan melakukan perbuatan baik? Ternyata di sini melihat bahwa niat baik saya tidak cukup, harus memiliki pula tujuan yang benar. Yesus mengarahkan dia, mendidik dia. Kamu punya niat baik benar, tapi ingat loh, tujuannya salah. Karena sesungguhnya untuk orang hidup kekal, sesungguhnya untuk mengalami kerajaan surga dalam kehidupannya dalam keabadian, bukan didasari oleh perbuatan baik. Setuju ya? Jadi untuk kita hidup bersama-sama Tuhan, itu bukan didasari oleh karena perbuatan baik. Kalau hanya didasari oleh perbuatan baik, senang orang yang kaya. Ya, tetapi Yesus nggak memberikan resep seperti itu. Yesus memberikan jawaban, sesungguhnya perbuatan baik itu adalah gaya hidup orang percaya setelah dia mengalami dan menikmati berkat. Namun kehidupan orang percaya sesungguhnya tujuan yang utama adalah Kristus. Karena yang membawa kita kepada hidup siapa? Bukan kekayaan kita loh, bukan pemberian baik yang kita lakukan loh, bukan perbuatan baik yang kita kerjakan loh, tetapi siapa? Yesus. Yesus mengajarkan kepada anak muda ini, engkau untuk mengalami hidup kekal bukan dengan melakukan perbuatan baik, tetapi fokuslah tujuan hidupmu kepada sang pemberi hidup itu, sang sumber hidup itu, yaitu Yesus sendiri. Banyak orang Kristen luncas dalam hal ini, saudara. Luncas. Makanya saya tekankan anak-anak keluarga besar GBI Solidio Glory, yuk kita ambil sikap. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, tetaplah fokus kepada Tuhan. Aku datang untuk menyenangkan Tuhan. Aku datang untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tidak sedikit banyak orang ke gereja untuk diberkati, untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, betul nggak? Pada saat gak punya pekerjaan,
minta doa Pak Gembala, Bu Gembala doakan saya lagi nggak ada pekerjaan nih. Giliran sudah dapat pekerjaan, lupa, kan banyak yang seperti itu toh. Giliran untuk ibadah banyak alasan, lagi sibuk, ada lemburan. Nah, banyak orang seperti itu. Tapi di sini nggak ada. Kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan, sehingga pada saat kita diberkati sekalipun, kita tidak akan pernah melupakan Dia. Pada saat kita diberkati sekalipun, kita tidak akan pernah meninggalkan Dia. Bahkan ketika kita diberkati Tuhan, kita semakin setia, semakin taat kepada Dia. Amin. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Tuhanlah sumber hidup kita, Tuhanlah sumber berkat kita, Tuhanlah yang memimpin kita sampai hari ini. Amin. Poin yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengikuti maunya Tuhan? Kita harus memiliki niat baik dan tujuan yang benar. Kalau ini kita kerjakan dalam depan kita, saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan abaikan ini saudara, tapi jadikan ini sebagai prinsip dalam kehidupan kita, untuk kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang nantinya hidup bersama-sama Tuhan dalam kekekalan. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini setelah mendapat jawaban daripada Tuhan di ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika anak muda ini memberikan pertanyaan terkait dengan rasa penasarannya untuk bagaimana dia memperoleh hidup kekal, Yesus menjawab, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Setelah anak muda ini mendengar jawaban daripada Yesus, apa yang dia lakukan? Meninggalkan Yesus dengan sedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Dia tidak merespon, ya saya siap, tetapi malah sebaliknya, dia meninggalkan Yesus. Anak muda ini pada saat mendapatkan jawaban daripada Yesus, dia memberikan respon yang negatif. Kenapa? Karena dia tidak mau melepaskan harta kekayaannya dan kemudian mengambil pilihan dan keputusan untuk bersama Yesus. Saudara, ini menjadi pelajaran buat kita. Dalam kondisi apapun, mari kita tetap belajar. Tuhan, aku siap menghadapi kenyataan, karena aku percaya bahwa aku tidak pernah sendiri. Amin. Aku bersama Engkau yang luar biasa, yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan aku berjalan sendiri. Dia adalah pribadi yang Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah bersama dengan kita. Dalam segala situasi Allah bersama dengan kita. Dalam segala peristiwa Allah bersama dengan kita. Bahkan dalam kondisi keadaan apapun yang mungkin tidak pernah kita pikirkan terjadi, itu pun juga bersama dengan kita. Ingat gak pada saat murid-muridnya menjala ikan, ada badai? Yesus yang apa di situ? Walaupun Yesus tidur, dia tetap bersama dengan kita. Dan ketika murid-muridnya sudah mulai takut, cemas, waduh, gimana nih? Gak mungkin bisa selamat nih dengan keadaan ini. Tapi murid-muridnya membangunkan Yesus. Dan ketika Yesus bangun, Yesus menghardik angin itu, maka redalah lautnya. Akhirnya murid-muridnya bilang, wow, siapakah Engkau Tuhan? Dari situlah murid-muridnya semakin mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, karena sanggup meredakan angin badai sekalipun. Kuasa Tuhan gak pernah berubah.
Saat ini kita menghadapi badai apa? Tuhan gak kurang cara untuk membuat kita tenang. Tuhan tidak kurang cara untuk membuat kita menjadi orang yang menang. Amin. Jadi apapun yang terjadi, siap Tuhan, aku siap hadapi. Besok istri saya akan menjalani operasi, saudara. Pengangkatan pen. Ya, pengangkatan pen ini sudah dari tahun 2019. Ya, 2019 itu sebetulnya udah expired itu. Karena kalau nggak salah pengangkatan pen itu kalau nggak salah hanya 2 tahun ya. 2 tahun, mungkin malah nggak sampai 2 tahun mungkin. Ini kalau dari 2019 berarti udah 6 tahun. Beberapa tahun yang lalu ada teman bilang, wah jangan sampai itu nanti pennya ketutup daging. Jangan sampai nanti bautnya susah lagi dibuka. Wah, nakut-nakutin. Makanya itulah yang kemudian menunda-nunda untuk istri saya cabut pen di kaki. Karena kan pennya itu ada 2, bautnya ada 16, saudara. Ya, enggak sedikit. Dan memang belakangan ini kalau lama berdiri sakit. Jadi mau tidak mau harus ada tindakan. Jangan sampai kemudian nanti ada efek-efek yang berkepanjangan. Ya sudah, tidak apa-apa. Biayanya nggak murah, saudara. Gimana caranya? Kami cuma berdoa, Tuhan, Engkau tidak kurang cara untuk memberkati kami. Melalui BPJS sudah kami upayakan. Dulu pada saat kami ditawarkan dokter, salah satu rumah sakit di Kelapa Gading harus bayar 10 juta. Ya sudah, nggak apa-apa. Ternyata setelah kami bayar 10 juta nggak masalah. Apa yang terjadi? Dokternya nggak manggil-manggil sampai sekarang. Saya nggak ngerti. Ternyata saudara, kalau BPJS itu ditarik biaya, dokternya kena. Oh, di situ letaknya, pantesan kok nggak manggil-manggil. Gitu. Ya sudah, kami tetap percayalah segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Ya sudah. Kemudian ada yang nawarin, saudara, udah dibuka aja pennya. Biayanya nggak murah. Kita mikir, lalu gimana? Udah, pokoknya nggak usah mikirin biaya. Nanti kami cover semua. Akhirnya kami diantar ke rumah sakit Mitra Kelapa Gading kemarin. Bikin perjanjian, pesan kamar, dan besok akan dijalankan operasi. Besok jam 8 masuk, jam 4 operasi. Bagi Tuhan nggak ada perkara mustahil. Tuhan sanggup buka jalan. Dengan keadaan kami, kapasitas kami, mohon maaf nih, kalau suruh milih, ya sudahlah, biarin pennya ada di situ. Daripada harus keluar uang yang cukup besar, kurang lebih 50 juta, saudara. Cukup besar. Tapi kalau Tuhan sudah beracara, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Saya pikir-pikir, memang ini udah waktunya Tuhan. Kemarin, belum lama ini, kami kan naik motor ke daerah Fatmawati. Kami selip, naik motor nih, selip. Motornya kan NMAX. Selip jatuh ke kanan. Lalu lintas lagi rame. Tapi puji Tuhan, Tuhan lalukan. Tapi yang menarik, istri kaki saya ketimpa motor NMAX. Saya pikir puji Tuhan, mumpung itu masih ada pennya jadi kuat. Kalau nggak ada pennya, lain ceritanya ini. Luar biasa loh pertolongan Tuhan. Kami puji Tuhan aman. Mobil sekalipun rame tapi tidak menghantam kami. Puji Tuhan, Tuhan baik. Itulah cara Tuhan untuk menolong kita. Ya, makanya doakan besok operasi. Mudah-mudahan kita berdoa supaya semua berjalan baik, lancar ya. Pokoknya intinya apapun yang terjadi nggak usah bersungut-sungut. Ya, tinggal katakan indah rencanamu Tuhan atas hidupku. Ya, kita seringkali menyanyikan ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang terus teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Ya, ketika kita merindukan anugerah Tuhan besar melimpah dalam kehidupan kita, belajarlah untuk setia taat melewati proses yang Tuhan kehendaki dan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Walaupun gak enak,
Ya, walaupun nggak enak, tetapi nggak apa-apa. Tidak enaknya situasi sesungguhnya adalah sedang memproses kita, membentuk kita untuk kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Anak muda ini gagal, kenapa? Karena dia mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus. Satu hal yang menarik loh, pada saat anak muda ini meninggalkan Yesus, Yesus manggil-manggil dia nggak? Entar sini kok ngambekan sih? Enggak, biarin aja. Makanya ini belajar loh ya. Ini sebelum Yesus naik ke surga loh. Sebelum mati dia sekarang salib, sebelum dia bangkit, sebelum dia mati. Sikap dan keputusan Yesus saja seperti itu. Apalagi sekarang, kurang apa lagi untuk membuktikan Tuhan mengasihi kita. Makanya sekarang kalau ada orang Kristen ngambekan, tambah dibiarin. Udah, itu pilihanmu. Ya, itu pilihanmu. Makanya saya dorong anak-anak Tuhan di Solid Glory. Terus setia, apapun yang terjadi tetap dan terus setia. Amin. Yang ketiga, kita harus merespon ya setiap apa menjadi kehendaknya. Yang ketiga, kita harus memiliki penyerahan total hidup kita kepadanya. Kalau kita baca di ayat yang ke-23 dan 24, sana katakan apa? Jawab Yesus kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Ya, lubang jarum itu jangan kita bayangkan lubang jarum jahit ya. Kalau nanti mau lebih jelas lagi tanya tuh Ibu Gembala Suli yang mundar mandir di Israel. Ya, lubang udah ke sana kan? Tenang, Mami mundar mandir ke sana nanti waktunya sama-sama sama Papi, sama semua keluarganya Citru di Israel. Ya, saya doakan nanti Bu Gembala Sansan juga ke sana. Ya, sama Pak Yusak juga tentunya kan? Sama mantu, sama cucu, oh itu happy banget tuh pasti. Ya, lubang jarum itu adalah pintu kecil, akses yang terbatas. Ini dibuka pada saat pintu utamanya ditutup. Ya, jadi ini pintu khusus, akses keluar masuk tapi kecil pada saat pintu utama ditutup. Nah, besarnya pintu lubang jarum ini adalah ya ini tadi, unta bisa masuk, tetapi dengan catatan unta itu harus melepaskan beban dan kemudian dia nunduk atau berlutut lah baru bisa masuk ke situ. Kalau dia tidak berlutut, dia tidak menanggalkan beban, gak bisa masuk. Unta itu bisa masuk ketika dia berlutut, menanggalkan beban. Ini menjadi gambaran. Yesus memberikan analogi ini luar biasa menurut saya. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Yesus sudah menebus kita. Yesus sesungguhnya dalam hal ini di ayat yang ke-21 itu sedang menguji anak muda ini. Apakah engkau benar-benar mau hidup kekal? Kalau engkau mau hidup kekal, tambahkan hatimu kepada sang sumber hidup itu, jangan kepada apa yang kau punya. Dan ternyata terbukti anak muda ini ternyata lebih mencintai hartanya daripada mencintai sang sumber hidup yang menjadi harapannya. Ini yang seringkali banyak orang Kristen lakukan. Pengen hidup tetapi nggak mampu meninggalkan beban kita. Pengen hidup bersama Tuhan tetapi kita terikat kepada dunia dan tidak terikat kepada Tuhan. Hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap pilihan ada risiko. Tetapi kalau pilihan kita adalah pilihan untuk tetap bersama Tuhan, hati kita terikat kuat dengan Tuhan, hati kita melekat kuat dengan Tuhan, Tuhan gak kurang cara untuk memberkati kita. Apakah kemudian Tuhan minta semua harta kekayaannya? Dia sedang menguji kok. Ketika dia bilang aku siap, ya sudah ikut. Belum tentu harta kekayaannya kemudian harus dijual dan diberikan kepada orang miskin. Dan sekalipun itu juga harus. Kita sebagai anak Tuhan setelah diberkati, apakah berkat itu hanya untuk diri kita sendiri?
Tidak. Ketika kita diberkati, mari kita belajar untuk menjadi berkat. Inilah yang menjadi kesulitan dan seringkali menjadi kendala orang Kristen. Untuk memberi susah banget. Ini salah satu bukti bahwa hatinya tidak terikat kuat dengan Tuhan. Kisah para Rasul katakan, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Kita pun hidup karena pemberian loh. Ya, kita hidup karena pemberian. Pemberian siapa? Pemberian Tuhan sang sumber hidup itu. Masakan kita yang percaya kepada Kristus, yang rindu untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, pelit? Ya kan? Nggak fair dong kalau gitu. Bocengli namanya. Udah diberkati tapi nggak mau jadi berkat. Ini seringkali menjadi sesuatu hal yang sulit dikerjakan oleh orang Kristen. Kita harus belajar, saudara, untuk kita membuktikan bahwa hati kita terikat dengan Tuhan, bukan terikat dengan harta. Mari kita belajar untuk memberi. Memberi tentu dengan tulus, bukan dengan sebuah niat dan tujuan lain. Ketika aku memberi, aku berharap pemberianku berlipat kali ganda, 10 kali lipat, 20 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Itu namanya matre. Kalau kita memberi terus-terus saja, jangan pemberian kita menjadi sebuah umpan untuk memancing sesuatu yang kita harapkan. Saya belajar, saudara, dalam hal ini. Ketika kami merindukan tempat ibadah, saya jual rumah. Dan apa-apa, walaupun rumah itu kami nantikan setelah 25 tahun kami menikah, kami jual, dan apa-apa. Kenapa? Kami sepakat untuk kami tidak mencintai apa yang kami miliki, tetapi kami lebih mencintai Tuhan. Jadi pada saat kami menjual rumah, ikhlas, gak ada tujuan apa-apa. Ya, kalau memang ini Tuhan gerakkan, lepas. Dan luar biasa, akhirnya apa? Dari hal yang memberi, didasari ketulusan hati, Tuhan berkati satu tempat yang luar biasa untuk GBIK. Kami mendapatkan berkat tempat yang gratis, cuma-cuma. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami suruh beli berat 700 juta, saudara, walaupun itu termasuk murah, ya, karena pasaran di sana tuh 1 M lebih lah. Tapi karena kami ikut lelang, jadi dapatnya cuma 700 juta. Ini sekarang baru proses renovasi. Proses renovasinya kurang lebih hampir 400 jutaan. Ya, total hampir 1,1. Duitnya dari mana? Ya sudah, dari Tuhan. Udah, kita ngeflow aja udah. Ya. 1,1 totalnya, ya. Itu masih belum embel-embel yang lain. Karena kami rindu untuk ruko yang sekarang sudah kami beli ini, nanti kita desain semenarik mungkin untuk kemudian pada saat ibadah jadi nyaman. Ya, itu cara Tuhan. Kalau kita memberi dengan tulus, Tuhan gak kurang cara untuk memberkati kita. Amin. Disitulah letak Tuhan menguji kita, sampai sejauh mana hati kita, cinta kita kepada Tuhan. Jangan kita berkata, ku terhubung denganmu, terus apa lagi? Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Jangan kita bernyanyi itu latah, tapi mari kita praktekkan itu dalam kehidupan kita. Dalam hal memberi, anak muda tadi gagal dalam hal memberi. Akhirnya apa? Gagal pula dia untuk mendapatkan hidup. Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia dari apapun juga. Bahkan dia katakan, segala sesuatu yang pernah aku miliki, kuanggap sampah, karena pengenalanku akan Tuhan jauh lebih mulia. Amin. Apakah kita bisa memiliki komitmen seperti itu? Kalau kita memiliki komitmen seperti itu, kita tidak akan sulit untuk melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi hati dan rinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ambil keputusan hari ini untuk kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Kita tidak akan pernah bisa melakukan apa menjadi kehendaknya kalau hati kita nggak mencintai Dia. Omong kosong, benar-benar omong kosong. Selagi kita masih hidup, inilah kesempatan untuk kita mempraktekkan apa menjadi hati Tuhan.
Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita. Sekarang tugas kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan setia mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Kalau ini kita kerjakan, Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan hari ini. Ambil keputusan, ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, walaupun kita harus melewati keadaan yang tidak enak. Di balik semuanya itu ada maksud Tuhan untuk kita lebih mengalami kuasanya dalam kehidupan kita. Amin. Siap mengikuti maunya Tuhan? Siap mengikuti maunya Tuhan? Kerjakan, lakukan, dan Tuhan berkati. Berbahagia kita mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Amin. Amin. Oke, pemusik. Anak-anak Tuhan, keluarga besar GBI Solid Glory yang Tuhan kasihi, hidup kita